Kalau ngomongin jembatan penyeberangan alias JPO, lo pasti mikir nggak sih? Ini tuh isu sederhana banget. Tapi ternyata nggak semudah itu, bos. Setelah gue pelajarin, ini masalah gede banget loh. Ini soal sudut pandang, keberpihakan sama rakyat, dan juga ada soal pemborosan anggaran. Itulah kenapa gue jadi tertarik bahas soal jembatan penyeberangan orang ini nih setelah Gubernur Pramono Anung ngeresmiin 2 JPO. Satu di Pesanggerahan Jakarta Barat dan satu lagi di Pangkalan Jati Jakarta Timur. Dan yang menariknya, beberapa waktu sebelumnya Mas Pram pernah juga ngeresmiin penyeberangan tanpa jembatan atau Pelican Cross. Yakni Pelican Cross di Cikini atau di Jakarta Pusat lah tuh. Yang bikin narik perhatian gue soal JPO ini adalah soal kos pembangunannya. Setelah gue cari-cari tahu nih, menurut perkiraan biaya pembangunan JPO mencapai 15-20 miliar per unitnya. Sementara itu, kalau cuma bikin Pelican Cross, nggak perlu bikin jembatan ke atas, apalagi yang sampai pakai lift, biaya pembangunannya jauh lebih murah. Diperkirakan cuma sekitar 100 jutaan per titik kali ya. Padahal Pelican Cross ini udah ramah buat difabel loh. Gimana? Kebayang kan beda anggarannya? Gede banget, bos. Bisa sampai 100 kali lipat kali ya. Sampai di sini pertanyaan gue sih gini ya. Apa benar Jakarta masih butuh ngebangun banyak JPO lagi? Sebagai pejalan kaki, soal ini mungkin gue nggak subjektif. Tapi sebagai pejalan kaki juga nih, lu semua pada ngerasain juga nggak sih capeknya kita harus naik tangga JPO? Belum lagi kalau kita ngomongin soal perawatannya. Gue yakin kok, lu juga sering kali nemuin JPO di Jakarta yang liftnya mati lah, terbengkalai atau bobo pesing lah. Oke, kita bahas lebih dalam kali ya soal JPO dan Pelican Cross ini. Let's vibe this story. Sebelumnya, lu harus pahamin dulu nih, kita nggak boleh pakai pendekatan yang mengeneralisir lah soal pembangunan jembatan JPO dan Pelican Cross ini. Bisa jadi di satu tempat emang lebih tepat dibangun JPO, seperti di sepanjang jalan Gatot Subroto yang tengah-tengahnya tuh jalanan, yang dilewatinnya itu jalan tol. Tapi di banyak jalan lainnya, mungkin emang cukup dibuat Pelican Cross aja, yang jauh lebih murah biayanya. Lagian, kalau kita lihat di negara-negara maju, kalau kita lihat di kota-kota global yang jadi aspirasi Jakarta nih, misalnya di Singapura, Tokyo, atau New York lah, rasa-rasanya sih kita jarang ya ngelihat ada jembatan JPO di sana. Di daerah-daerah yang rame, justru lebih banyak yang pakai Pelican Cross. For your information aja nih, menurut data yang gue dapat, di sepanjang tahun 2025 kemarin, di Jakarta udah dibangun dan direvitalisasi 11 jembatan penyeberangan atau JPO sama Dinas Bina Marga. Selain yang di Pesanggerahan dan Pangkalan Jati, ada juga JPO Cakung di Cilincing, di Jalan Raya Bekasi, di Jakarta Timur tuh. Terus ada lagi JPO Tipar Cakung, JPO Pulau Gebang, dan JPO Ujung Menteng, masih di Jalan Raya Bekasi lah. Terus ada juga tuh JPO di Pengadilan Tinggi di Jalan Letjen Suprapto di Jakarta Pusat. Terus JPO di Rumah Pompa dan JPO di Warung Gantung di Jalan Dan Mogot di Jakarta Barat. Terus lagi JPO Kiai Tapa di Petamburan Jakarta Barat. Dan terakhir JPO Pasar Kenari di Jalan Salemba Raya di Jakarta Pusat. Menurut berita yang gue baca nih di tahun 2025 kemarin, pembangunan dan revitalisasi JPO dan flyover di Jakarta tuh udah ngabisin total anggarannya hampir 125 miliar loh. Gue sih nggak anti ya sama JPO. Apalagi sekarang ini di Jakarta udah makin banyak JPO yang ramah difabel dan ada liftnya loh. Jadi bikin makin kerasa kan, kalau makin kesini tuh pembangunan di Jakarta makin inklusif. Tapi soal perawatan JPO ini nih, itu jadi concern gue. Pinggiran yang terbengkalai nggak keurus. Nggak jarang juga gue nemuin JPO yang liftnya tuh dalam kondisi perbaikan melulu, nggak kelar-kelar itu. Semenjak Mas Pram jadi gubernur nih, udah ada kemajuan lah. JPO yang baru dibangun udah pakai bahan-bahan yang ramah lingkungan, tapi kuat, liftnya lebih terawat, dan juga ada CCTV-nya loh, buat pengawasan dan jaga keamanan. Perbaikan JPO yang sekarang tuh makin bagus loh, makin ramah disabilitas, dan pastinya makin mahal juga kan. Ternyata bikin diskusi soal lebih baik mana antara JPO dan Pelican Cross ini jadi relevan. Apa benar kita perlu bikin banyak JPO mahal supaya estetik dan ramah difabel, padahal ada solusi sederhana dan murah, yaitu
Pelican Cross. Uji coba ngegantiin JPO sama Pelican Cross ini pernah dilakuin sama Gubernur Anies Baswedan di Jalan Tamrin lah tuh, di bundaran Hotel Indonesia. Hasilnya gue ngeliat kok, masyarakat happy. Dengan adanya Pelican Cross itu mereka nggak perlu lagi naik turun tangga kan. Terus mobil-mobil yang dipakai berhenti waktu orang mau nyebrang ternyata nggak bikin macet jadi tambah parah kok. Di era Mas Pram sepertinya udah gue singgung tadi. Udah dibikin Pelican Cross baru di pintu stasiun Cikini. Masyarakat yang tadinya dipaksa harus muter dulu tuh buat nyebrang, sekarang bisa langsung menyebrang pas di pintu stasiun. Emang sih, lu juga kudu harus ngerti. Ada perbedaan filosofi yang jauh banget di antara mereka. Yang pro Pelican Cross sama yang pro jembatan JPO ini. Ini tuh perbedaan yang mendasar banget lah. Perkara mana yang harus dilakuin duluan? Apakah pejalan kaki atau mobil? Pendukung Pelican Cross adalah mereka yang mau mendahulukan para pejalan kaki. Mobil ya harus ngalah sama pejalan kaki. Kalaupun mobil-mobil yang berhenti di lampu merah itu jadi bikin macet, ya itu harus dibiarin aja. Hitung-hitung, ini jadi insentif supaya semakin sedikit orang yang pakai mobil atau kendaraan pribadi di Jakarta. Jadi memperbanyak Pelican Cross juga kan sejalan sama usaha Pemprov buat semakin populerin transportasi massal kan. Buat kelompok pendukung Pelican Cross yang ekstrim, di mata mereka harusnya jalan protokol Sudirman Tamrin udah nggak ada jembatan JPO lagi. Tapi semuanya udah pakai Pelican Cross. In the other side, para pendukung jembatan JPO punya argumen yang masuk akal juga sih. Satu, Pelican Cross maksa mobil-mobil dan motor-motor berhenti, which is ini sering bikin macet tambah parah. Yang kedua, ada masalah keamanan para pejalan kaki karena masih banyak mobil atau motor yang suka nerobos lampu merah. Dan ini bisa bikin kecelakaan loh. To be honest, gue sih termasuk pendukung yang memperbanyak Pelican Cross ya. Walaupun gue nggak ekstrim-ekstrim amat sih. Alasan gue, selain biaya pembangunannya jauh lebih murah, uang rakyat ini dipakai buat bikin penyeberangan jadi lebih hemat kan. Ini juga jauh lebih praktis buat kita, para pejalan kaki, kita nggak perlu capek-capek naik turun tangga. Biaya perawatan dan pengawasan juga jauh lebih murah. Tapi gue juga nggak nutup kemungkinan di beberapa bagian kota, kita tetap pakai kok jembatan JPO. Oke-oke aja sih, kalau Pemprov Jakarta mau bikin atau ngerevitalisasi JPO. Asal, ini syarat dari gue, mereka nggak langsung gitu aja memperbaiki semua JPO yang udah ada. Gue berharap sih, semua jembatan JPO itu dikaji ulang lah. Apakah di lokasi tersebut masih harus dipakai JPO, atau bisa diganti sama Pelican Cross saja? Coba diteliti lagi jumlah penyeberangan jalan di situ. Jangan-jangan nih, nyebrangnya sedikit banget nih. Jadi, kalaupun mereka pakai Pelican Cross, nggak bakal banyak ganggu pengendara motor atau mobil kan? Seperti jembatan JPO, Pesanggerahan di Jakarta Barat, yang baru aja diresmiin sama Mas Pram. Menurut pandangan gue sih, walaupun usulan revitalisasi JPO ini kabarnya atas usulan masyarakat setempat, tapi kalau dikaji nih secara mendalam, gue rasa di situ cukup dibuat Pelican Cross saja. Nggak perlu ada JPO mahal yang dilengkapin lift sama CCTV segala lah. Gue yakin kok, warga bakal lebih happy kalau di situ disediain Pelican Cross. Ya itu pendapat gue aja. Gimana pendapat lo semua? Masuk akal nggak? Kita coba diskusi di kolom komentar. Oke, gitu aja dari gue. Dari Urban Fight, gue Iwan Chan. Bye!